Kadang, yang bikin seseorang sulit menabung bukan karena malas bekerja, tapi karena penghasilannya memang habis untuk bertahan hidup. Gaji baru masuk, lalu langsung pecah ke makan, ongkos kerja, kontrakan, listrik, cicilan, dan kebutuhan lain yang tidak bisa ditunda. Jadi kalau ada yang bilang, tinggal sisihkan 2,5 juta tiap bulan, biar setahun dapat 30 juta. Secara hitungan memang masuk akal. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti rumus di kalkulator. Mungkin kamu sudah cukup hemat, sudah jarang beli barang yang tidak penting, sudah mikir berkali-kali sebelum keluar uang, bahkan sudah sering menahan keinginan sendiri. Tapi tetap saja, akhir bulan terasa sempit, saldo makin tipis, sementara kebutuhan belum selesai. Rasanya melelahkan karena sudah berusaha hati-hati, tapi hidup belum juga terasa maju. Di video kali ini, di channel Naik Level Finansial, kita tidak akan membahas nasihat klise seperti berhenti ngopi atau jangan jajan. Kita akan bahas cara realistis mengumpulkan 30 juta dalam 1 tahun meskipun gaji masih pas-pasan. Bukan dengan memaksa langsung besar, tapi lewat sistem kecil yang naik perlahan lalu menggulung jadi lebih besar. Dan di akhir video nanti, kamu akan melihat bagaimana uang kecil yang selama ini terasa tidak berarti, ternyata bisa membentuk perubahan besar kalau diarahkan dengan benar. Banyak orang berpikir satu-satunya cara punya 30 juta dalam setahun adalah menyisihkan 2,5 juta setiap bulan. Di atas kertas memang benar. Tapi untuk orang dengan penghasilan pas-pasan, hidup seringkali tidak menyisihkan ruang sebesar itu. Setelah gaji masuk, uang sudah harus dibagi untuk kebutuhan dasar. Makan, transportasi, kos atau kontrakan, listrik, pulsa, keluarga, cicilan, sampai kebutuhan mendadak yang datang tanpa izin. Karena itu, target 30 juta tidak selalu bisa dicapai hanya dari sisa gaji bulanan. Kalau sisa uang saja belum sampai angka tersebut, memaksa diri justru bisa bikin mental cepat lelah. Yang dibutuhkan bukan sekedar lebih irit, tapi sistem yang lebih realistis. Ada pola yang perlu dibangun, ada ritme yang perlu dijaga, dan ada uang kecil yang harus diberi arah, supaya tidak hilang begitu saja setiap bulan. Sebelum masuk ke caranya, jangan langsung terpaku pada angka 30 juta. Kalau dari awal kamu terus melihat angka besar itu, biasanya mental langsung mundur duluan. Rasanya jauh, berat, dan seperti hanya mungkin untuk orang yang gajinya besar. Padahal, kalau angka itu dipecah menjadi tahap-tahap kecil, semuanya terasa berbeda. Bukan lagi satu gunung besar, tapi serangkaian anak tangga yang bisa dinaiki pelan-pelan. Langkah pertama adalah mulai dari nominal yang benar-benar bisa dikunci. Bukan angka yang terlihat keren. Ini penting. Banyak orang gagal menabung bukan karena tidak niat, tapi karena memulai dengan target yang terlalu berat untuk kondisi hidupnya sendiri. Mereka melihat angka besar, lalu merasa harus langsung menyisihkan jutaan sejak bulan pertama. Padahal pengeluaran masih banyak, dan kondisi finansial belum cukup kuat menopang nominal sebesar itu secara konsisten. Akibatnya, tabungan yang sempat terkumpul akhirnya dibuka lagi. Awalnya terasa semangat karena berhasil menabung besar. Tapi beberapa minggu kemudian muncul kebutuhan mendadak, lalu uang itu dipakai kembali. Kalau pola seperti ini terus berulang, tabungan tidak pernah benar-benar tumbuh. Ia cuma jadi tempat mampir sementara. Karena itu, ubah cara berpikirnya. Jangan lagi bertanya, berapa idealnya saya harus nabung? Tapi tanyakan, berapa yang benar-benar bisa saya simpan tanpa mengganggu hidup? Kalau jawabannya 200.000, mulai dari 200.000. Kalau baru kuat 300.000, gunakan itu dulu. Bahkan kalau cuma 150.000 yang benar-benar aman dan tidak akan diambil lagi, itu tetap jauh lebih baik daripada memaksakan angka besar lalu gagal di tengah jalan. Di tahap awal ini, tujuan utamanya bukan langsung kaya. Tujuannya membangun kebiasaan. Kamu sedang melatih diri bahwa tidak semua uang harus habis setiap bulan. Kamu sedang menciptakan ruang kecil yang aman supaya uang bisa bertahan sampai akhir tanpa terganggu kebutuhan lain. Jangan remehkan nominal kecil di awal perjalanan. Untuk orang yang biasanya selalu kehabisan uang, berhasil menyimpan Rp200.000 tanpa menyentuhnya lagi, itu sudah perubahan besar. Itu bukan sekedar angka,
tapi bukti bahwa sistem mulai bekerja. Cara kedua adalah menaikkan ritme setiap 3 bulan, bukan menabung dengan nominal yang sama terus-menerus. Banyak orang memilih nominal tetap karena terasa aman, tapi seringkali hasilnya terasa lambat. Sebaliknya, kalau langsung memaksa besar dari awal, biasanya cepat capek dan akhirnya berhenti. Karena itu, gunakan pola bertahap. Anggap seperti tubuh yang sedang belajar olahraga lagi setelah lama berhenti. Kalau hari pertama langsung dipaksa lari jauh, tubuh akan kaget dan menyerah. Tapi kalau dimulai pelan, lalu ditingkatkan sedikit demi sedikit, tubuh akan menyesuaikan diri dan menjadi lebih kuat. Keuangan juga begitu. Kondisi finansial yang sempit tidak bisa langsung dipaksa longgar dalam semalam. Ia perlu dilatih perlahan. Misalnya, 3 bulan pertama fokus menjaga konsistensi dari nominal kecil yang aman. Setelah ritme mulai terbentuk, naikkan sedikit nominalnya di 3 bulan berikutnya. Tidak perlu drastis, cukup bertambah secara wajar supaya tetap ringan dijalani. Mungkin di tengah jalan kamu merasa hasilnya masih kecil dibanding target 30 juta rupiah. Itu normal, karena di fase awal yang sedang kamu bangun bukan cuma saldo, tapi daya tahan mental dan konsistensi. Kamu sedang membentuk ritme yang nanti membuat nominal besar terasa lebih mungkin. Cara ketiga adalah memisahkan uang ke dalam 3 kantong. Uang hidup, uang aman, dan uang tumbuh. Banyak tabungan gagal bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena semua uang bercampur di satu tempat. Uang makan, uang transportasi, uang darurat, dan uang tabungan tinggal dalam rekening yang sama. Akhirnya semua terasa seperti bebas dipakai kapan saja. Padahal setiap uang punya tugas berbeda. Kantong pertama adalah uang hidup. Ini untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, transportasi, kontrakan, listrik, pulsa, dan kebutuhan wajib lainnya. Uang ini memang tugasnya dipakai agar hidup tetap berjalan. Kantong kedua adalah uang aman. Ini dana pelindung kecil untuk menghadapi kejadian mendadak, motor rusak, sakit, ban bocor, iuran mendadak, atau kebutuhan keluarga. Kalau kantong ini tidak ada, tabungan utama akan terus diserang kebutuhan kecil sampai akhirnya habis lagi. Kantong ketiga adalah uang tumbuh. Inilah uang untuk target masa depan, termasuk target 30 juta tadi. Uang yang masuk ke sini harus diperlakukan berbeda. Jangan dicampur dengan uang harian. Jangan mudah diambil. Kalau perlu, simpan di tempat yang agak sulit diakses, supaya tidak tergoda memakainya untuk kebutuhan sesaat. Banyak orang sebenarnya bisa menabung, hanya saja uang masa depannya belum punya rumah yang jelas. Cara keempat adalah menggunakan sistem gulungan, dan ini inti paling penting dari seluruh strategi ini. Kalau gaji kamu pas-pasan, jangan berharap target 30 juta hanya datang dari satu sumber, yaitu gaji bulanan. Itu terlalu berat. Maka solusinya bukan memaksa satu sumber menjadi besar, tapi membuka beberapa aliran kecil yang semuanya bergerak ke tujuan yang sama. Inilah sistem gulungan. Uang datang dari banyak arah, lalu dikumpulkan menjadi satu kekuatan. Ada tabungan rutin dari gaji, ada uang momentum seperti THR, bonus, atau insentif. Ada tambahan kecil dari side hustle ringan. Ada juga uang yang berhasil kamu tahan supaya tidak bocor. Tabungan rutin tetap jadi pondasi utama. Tapi saat THR atau bonus datang, jangan langsung dianggap uang bebas untuk dihabiskan. Justru uang seperti itu punya kekuatan besar untuk mendekatkan kamu ke target. Begitu juga dengan tambahan kecil dari pekerjaan sampingan ringan atau menjual barang yang sudah tidak dipakai. Bahkan tambahan 200.000 atau 300.000 per minggu, kalau dikumpulkan terus, bisa berubah jadi jutaan rupiah dalam beberapa bulan. Inilah yang membuat sistem gulungan bekerja. Uang kecil yang biasanya hilang, sekarang punya arah. Dan yang paling penting, semua uang yang masuk ke sistem ini harus dikunci. Jangan biarkan uang tumbuh dipakai untuk kebutuhan harian atau keinginan sesaat. Karena kalau bocor di tengah jalan, seluruh ritme yang sudah dibangun bisa runtuh lagi. Sekarang bayangkan alurnya.
3 bulan pertama, kamu mulai dari nominal kecil yang aman. Misalnya 300.000, lalu 400.000, lalu 500.000. Hasilnya memang belum besar, tapi kamu sedang membangun kebiasaan bahwa uang bisa bertahan. Masuk ke bulan berikutnya, nominal mulai naik perlahan. 750.000, 1 juta, 1,25 juta. Di sini bukan cuma saldo yang berubah, tapi cara kamu mengelola uang. Lalu masuk ke fase berikutnya, sistem mulai menggulung. Tabungan rutin bertambah, uang tambahan mulai masuk, dan uang kecil yang dulu tercecer sekarang mulai terkumpul. Di titik tertentu, target 30 juta yang tadinya terasa mustahil mulai terlihat jalannya. Tapi kita juga harus jujur, tidak semua orang akan langsung berhasil mencapai 30 juta dalam 1 tahun. Kondisi tiap orang berbeda. Ada yang masih punya utang, ada yang menopang keluarga, ada yang biaya hidup kotanya memang tinggi. Karena itu, jangan jadikan angka 30 juta sebagai alat untuk menyiksa diri sendiri. Kalau dalam setahun kamu belum sampai 30 juta, tapi berhasil punya 10 juta yang utuh dan tidak disentuh, itu tetap kemajuan besar. Kalau sebelumnya tabunganmu selalu nol, lalu sekarang punya beberapa juta yang aman sampai akhir tahun, itu juga perubahan nyata. Karena perubahan finansial untuk orang biasa jarang datang secara dramatis. Ia datang perlahan, dari keputusan kecil yang terus diulang, dari uang receh yang tidak lagi habis tanpa arah, dari kebiasaan sederhana yang dijaga terus-menerus. Jadi kalau perjalananmu terasa lambat, jangan langsung merasa kalah. Tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Ada yang punya ruang lebih besar untuk mencoba dan gagal. Ada juga yang sejak awal harus berhitung ketat hanya untuk bertahan hidup. Tapi meskipun hidupmu terasa sempit sekarang, bukan berarti masa depanmu harus ikut sempit. Kalau hari ini kamu baru bisa mulai dari 100.000, mulai dari situ. Kalau bulan ini baru bisa menyelamatkan sedikit uang, selamatkan dulu. Jangan menunggu hidup benar-benar longgar untuk mulai berubah. Karena perubahan besar sering lahir dari langkah kecil yang dijaga terus-menerus. Kalau kamu sedang berjuang membangun tabungan dari nol, tulis di komentar, "Saya mulai pelan-pelan." Bukan untuk pamer, tapi sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk tetap bergerak meski keadaan belum mudah. Dan kalau video ini membantu cara pandangmu tentang uang, jangan lupa subscribe channel Naik Level Finansial. Di sini kita belajar membangun hidup yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat secara finansial. Pelan-pelan, tapi nyata.